Gimana ini Mas? Saya enggak mau nyoblos sama suami saya loh ya di TPS saya. Mau ditempeli stiker dengan nama suami saya enggak mau. Padahal kayak gitu. Padahal kita. Baik Bolo Warmo dan kawan-kawan semua, kita akan ngobrol dengan teman-teman dari KPU. Ini obrolan kita ngobrol lanjut. Dari tadi kita ngobrol soal bagaimana tahapan pemilihan umum di Kota Pasuruan, karena sudah dipastikan bahwa sudah Desember kita punya gawe pilkada yang sempat ditunda gara-gara pandemi. Nah di sesi ini kawan-kawan kita akan ngobrol dengan Pak Nanang Abidin selaku Ketua Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat KPU, dan juga Pak Muhammad Zaid Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU. Nah, di sesi ini kita akan lebih fokus pada bagaimana sih proses pemutakhiran data. Kalau tadi Bu Rois lebih banyak ngobrol soal tahapan-tahapan. Nah, sesi ini kita akan banyak mengulas bagaimana sih proses pemutakhiran data. Jadi ya kalau kita lihat belakangan memang ada beberapa teman KPU ya yang keliling untuk melakukan coklit dan juga sosialisasi. Ini apa sih sebenarnya coklit, pencocokan dan penelitian? Ya. Kalau tidak salah. Coklit itu pencocokan dan penelitian. Jadi ini yang dilakukan oleh teman-teman PPDP, petugas pemutakhiran data pemilih, yaitu jajaran KPU yang paling bawah, yang ujung tombaknya di KPU yang melaksanakan coklit ini. Jadi pelaksanaan coklit ini teman-teman PPDP itu melaksanakan sesuai dengan cara door to door, masuk ke rumah. Jadi keliling. Rumah. Iya, keliling satu persatu rumah ke rumah. Sebelum rumah ke rumah, mereka PPDP itu paling enggak koordinasi dengan RT, RW, tokoh masyarakat gitu, biar supaya nanti apalagi saat ini kan masanya pandemik itu, khawatir nanti dengan pakaian perlengkapan yang lengkap itu khawatir takut juga, jadi paling enggak ada koordinasi dulu dengan ke RT, RW-nya itu. Jadi semacam permisi begitu. Ya, permisi. Nah, yang disiapkan masyarakat apa Pak? Jadi yang disiapkan kita kemarin sudah mensosialisasikan biar supaya nanti masyarakat itu sebelum teman-teman PPDP masuk ke rumah warga, itu paling enggak warga itu sudah menyiapkan EKTP, KTPL-nya, terus KK-nya. Kalau enggak ada KTPL mungkin surat keterangan dari Dapil itu. Jadi paling enggak sudah menyiapkan. Itu seluruh warga kota atau bagaimana? Jadi yang warga Kota Pasuruan yang memiliki EKTP, punya KTP lah, identitas atau dokumen KTP di Kota Pasuruan. Jumlahnya berapa Pak? Jumlah yang di coklit teman-teman PPDP sekota ini ya. Jadi sekota itu sebanyak 155.044. 155.044. Personilnya berapa Pak yang ini? Personil dari teman-teman PPDP itu sesuai dengan jumlah TPS-nya. Jadi sebelum kita bentuk di pembentukan PPDP itu di Pak Nanang itu, kita kan pemetaan TPS dulu. Jadi pemetaan TPS itu sebanyak TPS dulu yang kita petakan berapa, nanti baru jumlah PPDP-nya sesuai dengan TPS itu. Jadi TPS saat ini nanti di 9 Desember itu 357 TPS, berarti PPDP-nya 357 TPS PPDP. Jadi petugasnya tiap hari keliling. Ya, ada rumah yang kategorinya pagernya tertutup. Itu yang harus perilaku yang tidak biasanya seperti warga-warga sekitar kampungan. Ini ada tindakan nanti yang intinya itu punya EKTP. Meskipun katakan contoh pindahan dari luar Jawa ya di sini, tapi tidak mengurusi administrasi kependudukan, masih tetap KTP-nya itu masih di luar Jawa, itu tidak bisa dicoklit. Jadi harus mengurusi administrasi kependudukan Kota Pasuruan dulu untuk administrasinya. Jadi yang dicoklit itu yang mempunyai KTP elektronik kependudukan di Kota Pasuruan. Betulnya PPDP itu sudah dibekali oleh
daftar pemilih juga oleh KPU. Nanti ada AKWK. Oh, ada database awal dari kasar KPU, ya. gitu ya. Jadi itu sudah ada warga-warga Kota Pasuruan yang tercatat di situ. Jadi kita itu tinggal mencocokkan saja. Apakah orang ini benar ada, masih hidup atau enggak? Itu. Jangan sudah mati, masih masuk. Ya itu yang perlu diteliti dan dicermati oleh kawan-kawan di tingkat PPDB. Bahwa kalau sudah mati akan ada pencoretan. Kalau ada yang baru itu ada nanti dimasukkan dalam AAKWK seperti itu. Nah, kalau misal di perumahan kadang banyak masyarakatnya yang juga sibuk begitu kan. Ya, Nah, kalau pas nggak ada bagaimana? Kalau tidak sampai ketemu sama, misalkan ada di data kita pegang nama si A, kemudian pas kita datang ternyata nggak ketemu gitu. Jadi kan memang kayak di perumahan-perumahan memang kayak gitu banyak ya. Jadi kerjanya itu pagi sudah kerja kan gitu. Kadang pulang malam. Pulangnya malam. Kadang nyari RT-nya saja jarang ketemu. Nah, itu kan kejadian-kejadian kayak gitu pasti ada lah. Tapi kita tetap teman-teman PPDB kita itu sebagai sosok yang di ujung tombak. Jadi gimana caranya teman-teman bisa nemui orang itu. Apa koordinasi dengan tetangga samping, kiri, kanan, jam berapa nanti ditanyakan, jam berapa nanti datang orang itu, atau nanti bisa ke RT-nya atau RW-nya. Jadi selalu cari informasi biar supaya bisa ketemu langsung. Gitu. Kira-kira kapan atau kapan di rumah begitu? Jam berapa, mungkin kan sore kalau kerja di perumahan itu sore jam 5 sudah di rumah, mungkin jam 5 saja sampai ke sini. Nah, teman-teman PPDB itu dengan waktu jam 5 itu langsung jemput bola, jadi langsung cepat gitu. Biar supaya ketemu langsung dengan orangnya. Oke. Nah, ini yang paling penting, Pak. Untuk apa sih dari data dari hasil coklit nanti dipakai apa? Ya. Jadi nanti dari hasil coklit ini nanti teman-teman PPDB itu akan memberikan ke PPS. Jadi di PPS nanti akan direkap di penyusunan DPHP. Untuk kedepannya itu dibuat menjadi sebelum DPT nanti kan ada DPS. Itu jadi daftar pemilih sementara. Jadi sebelum sementara itu daftar pemilih hasil perbaikan. Jadi dijadikan satu semua, dicek sama PPS. Nanti ketika mana yang meninggal bisa di kolom sendiri, di AB, di formulir sendiri, nanti disusun dengan sendiri biar supaya tidak jadi satu. Jadi supaya nanti supaya pas jadi DPT menjadi daftar pemilih tetapnya ini baik. Jadi lebih valid dan lebih baik gitu. Tadi juga itu seperti juga halnya Permas bisa mengukur tingkat partisipasi masyarakat akhirnya. Jadi, DPT itu juga untuk bahan untuk pemilu-pemilu yang akan datang. Tadi kan sudah disampaikan bahwa coklit ini penting sebenarnya untuk bagaimana menyusun DPT nanti. Nah, persoalannya ini kan situasinya beda dengan yang kemarin ya, sebelum ada pandemi. Nah, sekarang kan pandemi dan kita tahu di bawah kan juga ada masyarakat yang panik, ada yang takut begini. Nah, pertanyaannya mungkin petugas ada garansi nggak petugas yang datang itu kemudian dia sudah dipastikan aman, tidak terpapar begitu, karena kita khawatir masyarakat juga takut nanti sambutannya nggak enak karena khawatir begitu kan? Sebetulnya PPDB ini sudah dibekali untuk kesehatan. Yang pertama, calon PPDB wajib untuk di rapid test. Sehingga apabila PPDB ini sudah di rapid test dan ada hasilnya, otomatis kan PPDB non reaktif kan, sehingga tidak ada yang namanya, intinya sehat lah PPDB ini, dan mereka siap untuk melaksanakan tugas. Jadi mereka juga dibekali surat tugas juga, dan mereka juga kita juga mengantongi yang namanya surat kesehatan untuk PPDB tersebut. Sehingga memang PPDB ini sudah sehat secara harfiah, mulai dari fisik ataupun ataupun dalam kategori virus COVID-19 ini. Sehingga PPDB ini sudah siap melaksanakan per tanggal 15 kemarin. Sampai tanggal berapa, Pak? Sampai tanggal 13 Agustus. Sampai tanggal 13 Agustus. Jadi teman-teman PPDB itu juga kan ketika bekerja itu kan dilengkapi dengan APD. Standar minimal, hand sanitizer. Hand sanitizer, terus face shield, terus masker, sarung tangan plastik sekali pakai itu biar supaya kesehatan dari teman-teman PPDB itu juga sehat
dan orang yang didatangi juga tidak takutan, tidak khawatir dengan virus-virus itu. Tapi kan ada saja kalau di lapangan itu kayak ketakutan karena kayak pakaian robot itu kan banyak ya, ada kejadian-kejadian itu warga yang sempat panik ternyata terus nggak mau nemuin ya sempat ada yang gitu. Banyak seperti itu. Makanya itu koordinasi dengan RT itu juga sangat penting. Jadi RT itu menyampaikan itu loh petugas coklit, petugas PPDP yang petugas dari KPU untuk pemilihan. Jadi di situ mulai warga itu tidak terlalu takut. Tuh. Belum jalan itu juga kan teman-teman PPDP itu kan koordinasi dengan gugus tugas tingkat kelurahan juga, paling enggak minimal itu. PPS nanti itu juga koordinasi juga gugus tugas biar supaya mungkin ada yang terindikasi dengan virus tersebut. Jadi kan nanti ada cara-cara juga lain untuk nyoklitnya itu. Jadi dengan mendatangi dengan ke RT itu yang terpapar. Nah ini kalau soal kesehatan ini sudah ada jaminan bahwa teman-teman PPDP juga aman, sudah dirapid, pulang juga nanti juga ada pemeriksaan ulang begitu kan nanti lagi. Nah lalu bagaimana sih teman-teman PPDP ini bekerja Pak? Selain masuk kemudian ketuk, lalu ada nggak kolom-kolom yang perlu diisi oleh warga begitu? Ya, jadi untuk yang diisi warga, teman-teman PPDP itu kan mengecek di AKWK, namanya formulir model AKWK itu mengecek benar nggak nicknya ini sudah betul data yang dibawa tadi dengan ini, dengan KTP-nya, dengan kakaknya, terus seumpama ada kekeliruan tulisan katakan ya namanya keliru, katakan ada nama yang salah tulis atau salah tidak sesuai dengan KTP, nanti bisa diubah, nanti di keterangan itu ada ubah data. Terus kalau seumpama yang orangnya sudah meninggal, jadi harus dipastikan juga dengan keluarganya, ke keluarga, enggak cuma dengar langsung coret, enggak. Jadi dipastikan lagi ke keluarga. Jadi keluarga benar enggak ini katakan kakeknya sampean sudah meninggal ya. Paling enggak sudah dari pihak keluarga menyatakan sudah, berarti bisa kita juga tanda tangan. Cuma tanda tangan nanti di form AA, di form AA1, AA2 KWK itu tanda tangan. Jadi bahwa kalau sudah dicoklit di AA1 itu, di AA2 itu stiker. Jadi stiker yang mau ditempel nanti ada yang ditanda tangani lah. Dan di situ juga sudah terlampirkan nama-nama pemilihnya juga. Pemilihnya. Makanya itu dipastikan bahwa itu memang nama pemilih ditulis dan ditandatangani oleh pemilik rumah. Di stikernya itu. Di stiker sama di yang didapat itu serah terima itu pendaftaran. Nah ini kan yang dicoklit kan cukup banyak Pak. Sementara kan 155.044 ya, datanya. Ini kan banyak sekota Pasuruan. 155 44. Ya. Nah, ada kendala enggak Pak? Ini kan lumayan banyak. Petugasnya 300 berapa begitu kan? Ya. Nah, barangkali bisa diceritain cerita dari teman-teman yang di lapangan. Jadi ya kalau pasti masalah itu pasti ada ya. Cuma kan kita kalau masalah itu enggak didiamkan, tapi kita harus cari solusinya untuk biar supaya terselesaikan semua. Jadi banyaklah dari tingkat bawah, dari teman-teman PPDP itu yang mau nyoklit karena pandemik ini, mau nyoklit saja kesulitan untuk masuk, sampai orang yang nggak mau nggak dibukain pintu itu ada sampai kayak gitu. Itu dikira itu petugas COVID kayak jemput gitu. Itu sampai koordinasi dengan RT-nya itu biar supaya bisa selesai dengan koordinasi ya alhamdulillah bisa menerima juga. Terus sampai segitunya iya. Sampai dikatakan PDP ini robot. Mas coba anak kecil-kecil itu sampai ngetutin gitu loh. Karena pakai yang karena pakai pakaian seperti itu. Ada juga yang yang enak dalam coklitnya itu dikira kan, soalnya kan baru-baru ini juga bantuan COVID itu kan juga keluar. Jadi ketika teman-teman PPDP itu nyoklit malah seneng dicoklit. Dikira mau dikasih bantuan juga gitu. Ada yang kayak gitu. Jadi ada desa yang kayak gitu. Jadi unik lah. Jadi juga laporan teman-teman juga di bawah itu kayak itu ada, malah dipersilakan, malah ditempel sini saja, nanti kalau nggak ditempel nggak dapat bantuan saya nanti kayak gitu ada. Jadi kayak sampai segitunya ya. Terus ya permasalahan juga di
khususnya di teman-teman PPDP yang di ujung tombak ini. Jadi kayak dengan sarung tangan plastik ini kan kita mungkin di KPU juga akan mengevaluasi ya. Coklit ini kan sebenarnya satu tahapan yang sangat boleh dibilang ini paling dasar tapi juga paling penting begitu, paling krusial dan karena kaitannya dengan DPT dan kita tahu di beberapa tempat DPT ini justru sering jadi persoalan begitu kan, jadi pemicu persoalan gitu DPT. Nah, seberapa penting sih Pak ini? Artinya bagaimana menjaga ini benar-benar jalan sesuai mekanisme dan benar-benar tidak ada yang salah gitu dalam proses coklit ini gitu. Ya. Untuk pendataan. Jadi di pendataan atau pemutakhiran ini ya. Jadi memang kan dari teman-teman PPDP ini kan coklit, setelah coklit itu kan harus mengecek kembali, dicek kembali teman-teman PPS juga ngecek biar supaya nanti ketika naik ke atas itu biar supaya sudah baik dan tidak ada permasalahan-permasalahan di kemudian hari. Jadi nanti teman-teman PPS itu juga penyusunannya itu ditemani dengan teman-teman PPDP biar supaya nanti soalnya kan yang tahu lapangan nanti kan teman-teman PPDP. Ini sudah meninggal, bisa nanti di penyusunan pemutakhirannya itu sampai nanti ke PPK. Nanti PPK juga kayak gitu, tetap komunikasi antara KPU, PPK ke PPS. Jadi terus komunikasinya sampai ke bawah juga. Jadi biar supaya nanti ya kita mendapatkan menjadikan daftar pemilih tetap ini valid begitu valid ya. Ya kita berharapnya gitu ya. Jadi kan ya pasti ya kalau yakin lah. Kita jamin. Jadi ya kita tetap kalau ada nanti kita saling koordinasi komunikasi, kalau ada perubahan paling enggak langsung cepat komunikasi biar supaya benar-benar baik dan valid lah di DPT nanti itu. Itu. Nah, Pak, yang 155.044 itu sudah sudah lebih banyak dari data DPT terakhir kita Pilpres kemarin ya. Ada peningkatan di situ dibanding dengan Pilpres kemarin. Ya, jadi dari DPT terakhir kemarin kan di Kota Pasuruan itu kan 147.500 dan 147.500. Setelah itu kan kita di pemilihan wali kota ini teman-teman PPDP itu akan mencoklit sebanyak 155.044 itu. Jadi ada peningkatan lah, ada penambahan yang lumayan. Jadi setelah jeda Pilpres sampai Pilwali itu 155. Itu sudah dengan asumsi sampai per Desember nanti. 9 Desember itu. 9 Desember kita kemarin itu yang pemilih pemula tambahan per tanggal kalau nggak salah bulan Juni ya. Juni antara Juni itu kita dapat pemilih tambahan itu sekitar 722 dari Depdagri. Jadi kita olah lagi. Jadi yang pertama kita masuk di DP4 kita kan prosesnya untuk jadi AKWK atau itu kan prosesnya itu kan dari DPT terakhir disandingkan dengan DP4. Jadi kita sinkronkan lagi, kita cari kegandaan, cari yang tidak memenuhi syarat. Jadi sampai terus di bulan Juni ada tambahan itu 722 kita masukkan juga, kita cek ulang lagi sampai ketemu 155.044 dan kita turunkan ke teman-teman bahwa teman-teman PPDP untuk dicoklit itu. Ya. Dan tidak dipungkiri juga itu ada penambahan pemilih pemula, Mas. Nanti apabila di hari ini pun apabila pemilih pemula itu yang mengurusi KTP kan bisa didata juga. Ya, masuk sehingga itu dimasukkan ke AAKWK. Nanti ada pemilih pemula tersendiri gitu dan dimasukkan tersendiri khusus pemilih pemula. Itu nanti ditambahkan ke data pemilih. Ya, jadi pemilih pemula itu kan kadang masyarakat juga mikirnya cuma yang umur awal 17 tahun saja. Tapi kan sebutan pemilih pemula ada saja yang pindah domisili, pindah ke Kota Pasuruan. Yang 16 tahun sudah menikah itu kan. Itu kan juga kita masukkan di AAKWK di form pemilih pemula itu. Jadi biar supaya masyarakat juga tidak pemilih pemula itu cuma umur 17. Yang kadang kan itu yang baru. Itu agak ini memang sih agak
apa kita menjadi lupa begitu. Ya, Selama ini kita nangkep pemilih pemula ya orang yang 17 tahun saja. 17 tahun. Kayak bagian itu malah enggak kita ingat. Kayak yang pensiun dari kayak TNI Polri, itu pemilih pemula ketika nanti di data itu. Jadi kayak gitu kan paling enggak di masyarakat kota itu tahu biar supaya tidak beranggapan pemilih pemula cuma umur 17 saja gitu. Jadi banyak lah kriteria pemilih pemula. Saya sih bayang tadi yang Pilpres 147.000. Kemudian yang data ini 155.000. Berarti kan ada tambahan 7.000 ya. Sekitar 7.000 pemilih. Masa pemulanya segitu banyak ya? Kalau dengan asumsi yang 17 tahun ya. Belum memikirkan komponennya kan banyak, ada yang pensiun, orang pindah, ini kan. Ya itu. Terus kan kayak yang jadi TNI Polri itu kan dari sipil ke TNI Polri itu kan sudah kebalik Pak. Ya. Dari TNI ke sipil. Enggak seumpama yang kebalik juga. Kebalik juga ada. Kalau sudah jadi TNI atau Polri kan yang anak-anak muda itu kan enggak bisa ya bilang ya. Kita TMS kan gitu. Kalau yang pensiun kita masukkan. Jadi pensiun nanti kan memang kalau KTP-nya kadang masih TNI masih proses. Atau tapi bisa nanti ada surat dari pensiunnya itu kan buktinya itu harus ada buktinya. Kalau kita dapat dari Depdagri itu kan sudah, ini TNI sudah pensiun itu sudah ada. Seberapa ini sih Pak? Penting coklit ini gitu. Ini penegasan lagi supaya penting sekali Mas ya. Menegaskan ke masyarakat di luar sana. Tidak ada, mungkin bisa koordinasi dengan PPS, dengan KPU biar supaya nanti partisipasi pencoblosan ini juga baik juga. Dan partisipasi kan menjadi salah satu keberhasilan gawenya KPU. Ini kan gawenya KPU yang punya gawe. Mantennya calon-calon itu. Ada tambahan lagi, ini alat bantu ya, alat bantu yang digunakan oleh PPDB untuk mengecek. Mungkin mas-mas juga semuanya pada mendengar juga, pemirsa juga bisa mengecek di www.lindungi-hakpilihmu.kpu.go.id. Itu bisa diakses di situ. Bisa diakses di situ. Jadi sehingga kita di TPS manakah kita akan memilih, apakah kita sudah terdaftar atau belum, itu diceknya di situ. Itu sudah keluar. Oh iya. Ya, jadi di lapas ini kan kita juga sudah koordinasi dengan lapas. Jadi di lapas itu kalau teman-teman PPDP tetap mencoklit di rumah orang-orang, mohon maaf ya yang di lapas ini kan, jadi di kelurahan masing-masing itu tetap nyoklit ke keluarganya, memastikan ada enggak kalau keluarganya ini masih ada, katakan masih ada, terus di lapas. Nanti kita akan per 1 minggu atau 2 minggu sebelum coblosan KPU akan koordinasi langsung dengan lapas. Yang paling menarik Mas ya, ada kategori warga yang notabene sudah cerai tapi belum mengurusi kakaknya, itu yang jadi misalkan salah satu keluarga yang bisa laki-lakinya sudah tidak satu rumah dengan istrinya, sedangkan kakaknya masih jadi satu. Gimana ini Mas? Saya enggak mau nyoblos sama suami saya loh ya di TPS saya. Mau ditempeli dengan nama suami saya enggak mau. Padahal kayak gitu. Padahal kita harus menyesuaikan dengan KTP dan kakaknya itu. Kalau sudah suaminya tercantum di situ ya boleh harus milih di situ. Enggak bisa kita milihnya itu di kelurahan yang lain. Kalau kondisi-kondisi kayak kejadian-kejadian yang kayak gitu itu ya suami istri bisa, tapi kakaknya masih tetap, tapi si istri nggak mau namanya jadi satu sama suami. Ya, itu ada kejadian. Apalagi yang nikah siri Mas, enggak boleh didata Mas. Karena enggak masuk kakak gitu loh. Jadi beda ya. Jadi untuk di TPS ini nanti kan satu keluarga, satu kakak, satu TPS. Jadi nggak boleh terpisah. Satu kakak itu nggak boleh terpisah mekanisme dalam pemetaan TPS kami dari KPU itu. Jadi ketika kalau kakaknya satu, meskipun itu sudah cerai, ya kita tetap jadikan satu. Nggak mau ya. Kalau enggak tahu dari situ nanti bisa kembali lagi kan. Ya. Tapi jangan lupa kalau memang masih ada warga yang masih belum bisa terdata atau masih belum, ditunggu aja. Ini kan masih sampai rentangnya sampai. Ini sudah jalan berapa persen kira-kira? Mungkin saat ini
untuk coklit ya, kurang lebih kalau seminggu kemarin itu sudah 35%-an. Mungkin saat ini mungkin sudah masuk 60 atau 70. Sampai Agustus kan ini? Sampai Agustus. 13 Agustus. Saat ini kan sudah 2 minggu. Jadi nanti ada teman-teman dari bawah itu laporan mingguan itu ada. Kita akan kontrol terus, kita akan monitoring terus untuk apa permasalahan di bawah, apa perkembangannya sampai di mana, kita akan monitoring terus itu. Yang paling penting kan setiap tahapan data masuk ada verifikasi ulang sampai kemudian hari H9. Ada imbauan barangkali kepada masyarakat karena ini kita juga sama-sama berharap bagaimana coklit ini bisa maksimal yang pada akhirnya menghasilkan produk DPT benar-benar akurat dan partisipasi yang paling penting juga tinggi begitu, karena kalau respon masyarakat tidak aware juga kan nanti repot juga partisipasinya juga ini. Bagaimana supaya itu bisa maksimal? Untuk saya himbauan bagi masyarakat bisa yang namanya melihat apakah di mana warga itu, di TPS mana kita itu, TPS mana kita itu terdaftar, itu bisa ke www.lindungihakpilihmu.kpu.go.id. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita sukseskan bersama coklit ini dan kita harus welcome juga kepada PPDB yang akan datang ke rumah kita gitu. Engkau dipersiapkan yang namanya KTP dan KK-nya gitu. Minimal itu yang harus dipersiapkan sehingga PPDB tidak terlalu lama, tidak ada yang namanya kontak fisik, dijaga untuk protokol kesehatannya. Siap, betul. Ini seperti itu. Pak. Jadi himbauan saya juga hampir sama dengan Pak Nanang ya. Mungkin lebih untuk himbauan biar supaya nanti teman PPDB ini selalu diterima di lingkungan masyarakat semuanya. Soalnya ini petugas ujung tombak dari KPU untuk biar supaya menjadi data pemilih tetap ini yang sangat baik dan valid itu. Terus juga kerjasamanya dengan pihak semuanya pihak dari elemen stakeholder KPU Kota Pasuruan warga masyarakat Kota Pasuruan biar supaya nanti ketika sudah jadi DPS. Jadi jangan sampai Anda warga Kota Pasuruan melewatkan atau mengabaikan apa yang menjadi hak Anda untuk ikut berpartisipasi berkontribusi membangun Kota Pasuruan. Mari kita dukung Pilkada serentak 9 Desember nanti di pemilihan wali kota dan wakil wali kota Pasuruan.